menjadi pelaku firman. Dalam kehidupan setiap hari, orang lebih senang dengan mereka yang berbicara melalui tindakan nyata, melalui apa yang mereka lakukan, ketimbang dengan orang yang berbicara banyak, tetapi sendiri tidak melakukannya. Konfusius mengingatkan bahwa satu perbuatan baik mengalahkan 1000 kata-kata baik. Orang sangat senang dan mengikuti contoh baik yang dilakukan orang lain. Apalagi kalau yang melakukan sesuatu itu adalah mereka yang punya pengaruh, seorang tokoh atau pemimpin masyarakat. Menghidupi kata-kata positif dalam tindakan nyata jauh lebih penting artinya dalam kehidupan konkret. Mari kita berlomba-lomba untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dengan perbuatan nyata kita. Dalam kitab Ulangan, Musa mengingatkan orang Israel untuk memelihara hukum Allah dan patuh kepada perintah Tuhan. Bisa dibaca dalam kitab Ulangan bab 4 ayat 1 sampai 2, ayat 6 sampai 8. Itu artinya hukum dan perintah Allah itu harus dihidupi. Perintah Tuhan yang diberikan melalui Musa konkretnya adalah 10 perintah Allah yang sudah ada dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Di dalamnya terangkum seluruh nilai yang mengatur hidup manusia dengan sesamanya, juga dengan Allah dan juga dengan alam sekitar. Konkretnya ke-10 perintah Tuhan itu sangat ketat mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesamanya, dan juga hubungannya dengan alam sekitar. Orang Israel diminta untuk selalu bijaksana dalam kehidupannya setiap hari dengan mengikuti hukum Allah dan perintahnya. Menjadi pelaku firman. Rasul Yakobus mengajak pendengarnya untuk menjadi pelaku firman. Untuk menjadi pelaku firman harus memiliki iman dan menghidupinya. Ia harus bisa mendengarkan, membatinkan apa yang didengar dan melaksanakannya. Firman Tuhan adalah pedoman dan terang hidup. Itu pasti. Firman Tuhan itu pelita hidup. Setiap orang yang sanggup mendengarkan dan melakukan firman pasti selalu dipenuhi dengan damai dan sukacita dalam hidup. Apakah itu berarti bahwa mereka tidak akan mengalami kesulitan dan tantangan dalam hidup? Tentu tidak. Tantangan dan kesulitan pasti mereka alami seperti yang lain alami juga. Hanya bedanya ini. Pertama, cara mereka menghadapi tantangan dalam hidup dipenuhi dengan semangat iman. Mereka tahu bahwa setiap tantangan dan kesulitan adalah pelajaran yang berat dalam hidup tetapi sungguh berarti. Tantangan yang dialami mendewasakan dan mematangkan iman. Tantangan mendatangkan berkat kalau terbuka terhadap tantangan itu dan menerimanya. Kedua, mereka menerima tantangan dengan penuh syukur. Dengan menerima tantangan, itu menjadi langkah awal untuk bisa mengatasi tantangan. Ada orang yang tidak bisa mengatasi tantangannya karena dia tidak menerima tantangan, bahkan ia menolak tantangan itu. Demikian juga halnya dengan sakit dan penyakit. Kita mesti menerimanya. Kemudian baru kita mulai mengatasinya. Ketiga, mereka menemukan sisi positif dari tantangan yang ada. Setiap orang yang bisa menemukan sisi positif dari tantangan yang dialaminya akan menjadi orang sukses. Mereka menjadi orang hebat. Banyak cerita orang hebat itu karena mereka berhasil melihat sisi terang dari setiap kegelapan yang mereka lalui. Lee Ka-shing misalnya menjadi orang terkaya di Hong Kong abad ini karena dahulu dia pernah mengalami artinya menjadi miskin dan menjadi penjual pakpao, roti bulat putih itu. Dari usaha menjual pakpao, usahanya terus berkembang dan menjadi orang terkaya di Hong Kong sejak dekade 90-an sampai sekarang. Keempat, mereka berjuang untuk selalu berbagi dari apa yang dimiliki yang merupakan berkat Allah. Orang yang pernah mengalami hidup susah, hidup penuh dengan kesulitan dan tantangan, mereka sungguh memahami artinya kesulitan dan tantangan yang orang lain alami. Di saat itu mereka tahu arti pentingnya berbagi.
Berbagi yang kita lakukan mungkin hal itu sangat sederhana. Tetapi artinya untuk mereka yang merasakannya bisa menjadi segalanya untuk hidup mereka. Kita berbagi sedikit dari uang yang kita miliki. Tetapi artinya untuk mereka yang menerimanya bisa jadi segalanya untuk mereka saat itu. Berbagi waktu untuk mendengarkan. Mungkin kita memberikan sedikit waktu dan perhatian untuk mendengarkan orang lain. Untuk orang yang membutuhkannya, mungkin menjadi hidup baru untuknya saat itu. Mari kita terus berbagi hal-hal positif dalam hidup. Karena hal positif selalu memperkaya dan mengubah kehidupan serta lingkungan sekitar kita. Teruslah berbagi hal positif, energi positif, kata-kata positif, juga tindakan-tindakan konkret yang positif. Inilah budaya kehidupan yang sungguh menghidupkan semua dan untuk semua. Perintah Allah versus adat istiadat. Separuh kutipan tentang aturan adat istiadat Yahudi itu ada dalam Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 8, 14 sampai 15 dan ayat 21 sampai 23. Aturan adalah untuk membantu manusia agar terjamin keteraturan dalam hidupnya. Aturan menolong manusia untuk semakin dekat dengan Allah melalui sesama dan alam sekitar. Aturan adalah sarana bantu agar manusia semakin dipenuhi dengan damai dan sukacita, keadilan, serta kebenaran dalam hidup. Serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat datang menemui Yesus. Mereka sangat terkejut melihat hal aneh yang terjadi dengan murid Yesus. Mereka makan dengan tangan najis, tangan yang tidak dibasuh. Untung waktu itu bukan ada pandemi COVID. Andaikan ada pandemi COVID, pasti mereka ditangkap oleh Satgas COVID. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Pertanyaan orang Farisi itu menjadi sindiran keras untuk mereka sendiri. Jawab Yesus kepada mereka sangat keras. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dariku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, segala hal yang negatif, iri, dengki, cemburu, dan deretan panjang hal negatif lainnya. Semua hal jahat ini timbul dari dalam, dan itulah yang menajiskan orang. Aturan yang ada membantu untuk meningkatkan mutu kehidupan. Dalam konteks itulah Tuhan memberikan 10 perintahnya dan Yesus mewariskan perintah cinta kasih. Mutu kehidupan yang mau kita capai yaitu persatuan dengan Allah dalam kata dan tindakan konkret. Allah hadir dalam kata dan juga dalam tindakan konkret yang kita lakukan setiap hari. Mari kita berjuang untuk menjadi pelaku firman. Tuhan memberkati.